Sesaat lagi kita akan mendengarkan Suara Pemilu 2024. Kami dari Radio RBFM saat ini kita kedatangan narasumber kita dari KPU Kaltim, salah satu komisioner yang berada di bidang dari pemilihan partisipasi masyarakat. Nah, kita kenalan dulu sama Bang Goyim ya. Santai aja kita ngobrolnya, Bang. Okay. Tentang permasalahan KPU Kaltim ini sudah sampai mana sih sebenarnya tahapan yang saat ini kalau kita ngobrol tentang kampanye pemilu gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur 2024. Iya. Baik, terima kasih teman-teman media. Khususnya teman-teman di radio, pendengar sekalian, kami sampaikan bahwa pada saat ini dalam divisi yang saya ampu berkenaan dengan partisipasi masyarakat, divisi sosialisasi partisipasi masyarakat dan SDM. Satu diantaranya itu mengampu berkenaan dengan kampanye yang saat ini sedang kita laksanakan. Nah, per tanggal 25 bulan September, kemudian sampai dengan tanggal 23 November itu adalah masa tahapan kampanye. Nah, kampanye sendiri itu dibagi menjadi dua. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, ada juga kampanye yang masing-masing dari paslon ya. Nah, biayanya maksudnya itu ya. Nah, yang difasilitasi oleh KPU itu apa? Di antaranya adalah debat. Insya Allah itu kita nanti akan laksanakan. Debat pertama itu kita laksanakan tanggal 22 Insya Allah. Itu di bulan Oktober ya? Iya, bulan Oktober ini di Samarinda. Kemudian debat kedua nanti kita akan laksanakan di luar daerah, dan debat terakhir nanti debat pamungkasnya juga di luar daerah. Nah, yang saat ini juga sedang berjalan itu kampanye yang memang yang mereka sendiri mengadakan itu masing pasangan calon. Ada pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum. Nah, khusus untuk pertemuan terbatas dan rapat umum ini mereka bebas untuk melaksanakan di mana saja, kapan saja. Yang penting dia berizin, karena ini kan korelasinya nanti dengan izinnya dengan Kapolda ya, untuk gubernur kan ke urusan daerah Kalimantan Timur. Nah, kemudian yang kami juga difasilitasi tadi itu selain debat itu adalah pemasangan alat peraga kampanye. Kami sudah dalam rapat pleno kami sudah menetapkan bahwa nanti kami akan pasangkan masing-masing pasangan calon itu 5 baliho per kabupaten. Kami juga akan pasangkan mereka 20 buah umbul-umbul per calon per kecamatan. Nanti juga kami akan pasangkan mereka itu 2 buah spanduk per desa per calon. Itu nanti kami akan pasangkan itu sebagai alat sosialisasi lah kepada masyarakat bahwa inilah calon-calon kita. Di luar itu juga yang selain dari APK alat peraga kampanye juga ada namanya bahan BK. Apa itu, Pak? Bahan kampanye. Ada brosur, ada poster, ada pamflet. Itu juga dalam proses cetak kita. Nanti setelah selesai cetak kita akan berikan kepada masing-masing pasangan calon. Dapat dibagikan pada saat pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka atau rapat umum nanti. Pencetakannya sendiri vendor lokal kah atau ngambil dari nasional nih, Bang? Atau mungkin ada pelelangan dari e-katalog atau apa? E-katalog ya. Karena kalau itu kan ranahnya di teman-teman sekretariat. Kalau kami kepentingannya bahwa kepentingan tahapan dan kepentingan keterpenuhan semua yang kami butuhkan itu teman-teman sekretariat yang memfasilitasi, termasuk dengan pengadaannya itu. Nah, begitu nanti sudah selesai dicetak, nanti kami akan berikan kepada masing-masing tim pasangan calon. Oke. Sampai saat ini rencana untuk alat peraga kampanye sendiri dan juga segala bahan kampanye tadi itu rencananya didistribusikan kapan nih, Bang?
kalau sudah selesai cetak, ini kan prosesnya masih di kerja vendor kan. Kepastian tanggalnya masih belum nih ya. Yang jelas kami selalu post ini setiap hari supaya bisa cepat ini kita kita fasilitasi mereka atau pasang mereka. Tapi perlu juga diingat bahwa alat peraga kampanye maupun bahan kampanye itu sejak kami kemarin sudah ada desainnya, ya itu pasangan calon dapat mengadakan sendiri, mencetak sendiri untuk alat peraga kampanye itu sebanyak 200% dari jumlah yang sudah kami fasilitasi. Kemudian bahan kampanye itu sebanyak 100% dari jumlah yang kami fasilitasi. Jadi artinya saat ini pasangan calon monggo cetak. Silakan cetak mandiri ya. Cetak mandiri dan pasang sendiri. Cuman nanti kami berharapnya bahwa yang dipasang nanti itu dipasang di tempat-tempat yang yang sudah ditentukan, dalam artian sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan aturan regulasi kita, bahwa dipasang bukan di tempat yang dilarang. Itu yang terutama. Dan kami berharap bahwa setiap alat peraga kampanye yang dipasang itu harus termuat yang namanya di dalam SIKADK. Apa itu Bang? Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Kita punya aplikasi namanya SIKADK. Jadi saya kasih gambaran gini, bahwa setiap pasangan calon baik gubernur maupun bupati gitu atau wali kota, ketika dia memasang videotron, misalnya billboard, baliho, umbul-umbul, spanduk, dia itu harus termaktub harus dia mengupload di dalam yang namanya SIKADK, di mana lokasinya, kemudian desainnya seperti apa yang dimuat di situ. Nah, itu sebagai nanti korelasinya itu dengan dana kampanye yang mereka harus laporkan. Dan itu juga nanti akan menjadi dasar oleh teman-teman pengawasan untuk melakukan penertiban. Oke, ngobrolin soal dana kampanye Bang, sudah adakah batasan berapa sih jumlah dari maksimal yang boleh dikeluarkan oleh masing-masing paslon? Iya, dalam rapat pleno kami kemarin sudah bukan rapat pleno, rapat koordinasi kemarin itu kami sudah melakukan di tahap awal kan kita sudah menentukan tuh dalam dana kampanye. Kemudian dari ada usulan perbaikan dari tim calon itu. Kemudian dilakukan atas dasar itu kita lakukan perbaikan. Terakhir kami kemarin itu sudah dalam bentuk SK itu dana kampanye itu maksimal 279.339.405.000 rupiah per paslon. Per paslon untuk gubernur dan wakil gubernur ya. Artinya dana kampanye tersebut tadi itu nggak boleh limit teratasnya itu. Maksimal dia harus nggak boleh melebihi dari yang sudah kita tentukan. Okay. Adapun kegiatan-kegiatannya nanti monggo menyesuaikan aja dengan pasangan calon. Jika ternyata dana kampanye yang mereka gunakan itu di luar dari itu, apakah ada sanksi atau apa nih? Sampai saat ini tidak ada, belum ada yang mengatur berkaitan sanksi apa yang diberikan kepada mereka. Nanti kan akan diaudit. Nanti hasil auditnya itu akan menentukan ya bahwa nanti apakah dia patuh dengan tidak patuh. Itu yang finalnya nanti terhadap dana kampanye itu. Kecuali kalau misalnya dia dana kampanye ketika dia berlebih, maka dia harus kembalikan ke negara. Contoh misalnya dana kampanye sudah ditentukan tadi misalnya 279 sekian tadi kan. Ternyata dia dana kampanye punya dana kampanye di rekening dana kampanyenya itu 500M misalnya kan. Maka dia lebihnya dari 279 itu harus kembali kepada negara. Itu sudah dalam ketentuan. Oke. Ya. Nah, gini Bang, kalau kita ngobrol tentang kampanye ya kan, itu masing-masing pasti punya, kadang mereka membuat gelaran acara atau memberikan gift kepada masyarakat. Ada batasan ini nggak sih, hadiahnya itu harus jumlahnya nominalnya berapa? Iya, bahan kampanye itu dapat berbentuk lain ya, seperti mug, topi, baju, apa segala macam itu, gelas, payung mungkin, ya itu nominalnya sudah ditentukan, dia nggak boleh lebih dari 100.000 per item. Oke. Oh ya, kalau 100.000 per item. Kemudian yang gift tadi itu giveaway apa segala macam itu ya. Kayak misalnya macam hadiah kulkas gitu. Hadiah gitu ya. Nah kalau hadiah itu juga dibatasi.
dan dia harus dalam bentuk perlombaan. Tentu. Hadiahnya juga sudah ditentukan bahwa tidak boleh lebih dari 1 juta per item setiap lomba. 1 juta per Iya, item. per item. Tapi kalau Setiap- misalnya mereka ini alasannya ini hadiah dari sukarelawan misalnya, tapi mereka tuh bentukannya adalah kulkas, karena kan nggak mungkin ya kulkas 2 pintu harganya sekarang cuma 1 juta kan. Nah itu, jadi semua barang-barang tadi itu, baik bahan kampanye maupun yang giveaway tadi itu dengan nilai yang wajar. Semuanya harus dengan nilai yang wajar. Bahwa nilai yang wajar itu standarnya di mana? Standar kita kan ada yang namanya SBM, standar biaya masukan, atau SBD lah, standar biaya daerah. Baik barang dan jasa itu semua sudah ada harganya ya kan, sudah ada anunya, sudah ada nominalnya, bahwa misalnya air gelas ini sudah ada harga aja SBM-nya yang wajar. Tapi kalau ini misalnya dihargai cuma 200 perak, kan nggak mungkin ya, itu harganya 200 perak ini, atau dihargai 10.000, nggak mungkin harga minuman yang ini kan jadi 10.000, kan nilainya jadi tidak wajar. Bahwa nilai yang wajar itu kita dibalut, diikat dengan SBD tadi, standar biaya daerah tadi itu. Oke. Nah, kemudian kembali ke permasalahan dari kampanye ya. Kampanye saat ini kan masih boleh mandiri dari masing-masing paslon, kemudian juga tim kampanye partai gitu. politik atau gabungan partai politiknya. Ya, sampai saat ini ada aturan yang boleh apa boleh nggak sih yang mereka lakukan? Itu kan selama masa kampanye seperti saat ini. Apakah mereka kalau di media kan contohnya misalnya seperti radio, mereka kan berarti tidak boleh mengiklankan dengan kata memilih saya, silahkan pilih saya dan lain sebagainya. Nah itu juga tadi, bahwa iklan di media massa dan media elektronik itu adalah bagian yang difasilitasi oleh negara, dalam hal ini KPU. Nanti ada waktunya itu tersendiri Mbak, ada tahapan tersendiri. Jadi tahapannya itu nanti mereka akan menyetorkan bahan kampanyenya di kita, baik dalam berbentuk video ataupun suara. Nanti kami akan menyiarkan itu sudah kita slotkan memang Amina. Oke, sudah ada plotnya ya. Sudah ada plotnya. Jadi kalau mereka tidak secara boleh mandiri nggak boleh. Jadi kalau mereka secara mandiri nggak boleh ya untuk memasang iklan di media massa seperti itu. Ya nanti kita sudah adukan. Kecuali alat peraga tadi ya Bang ya. Alat peraga kembali ya. Iya. Oke, terus untuk tadi kan rencananya akan ada debat ya. Debat itu sendiri satu di Samarinda ya, tanggal 22 insya Allah itu. Rencananya kemudian 2 lainnya di TV nasional TV ya. nasional ya. Ya, sudah ada penentuan kah Bang dari media mana? Misalnya dari kita apakah menggunakan TVRI, RRI atau mungkin kalau yang dari lokal sudah Oke. kita menggunakan TVRI. Ya, kalau yang dari nasional ini masih dalam komunikasi bagian pengadaannya. Oke. Ya, karena di ranahnya lagi saya bilang kalau di pengadaan, karena kan ini wilayah kebijakan ada di kami, nanti wilayah eksekusinya, fasilitasinya itu di teman-teman sekretariat yang melakukan itu. Siap bagaimana prosesnya kami diserahkan kepada teman-teman sekretariat. Oke. Sampai saat ini temuan dari tim KPU ya, apakah semuanya sudah sesuai dengan tahapan yang diberikan atau justru masih ada beberapa yang masih belum selesai dilaksanakan? Berkaitan apa itu? Baik berkaitan dari tahapan-tahapan dari paslonnya sendiri atau mungkin jadi pendataan dan lain sebagainya. Kalau diri kami sih sampai saat ini memang tahapan itu kan berupaya semaksimal mungkin bahwa tidak ada tahapan yang terlewati, dan kami meyakini itu insya Allah tidak ada tahapan yang kita lewati, karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua tahapan karena itu yang diamanahkan kepada kami. Memang dalam hal ada tahapan yang belum maksimal ya, mungkin ada ya, nanti silakan menilai sendiri aja lah ya kan. Dalam arti misalnya sosialisasi belum, terutama di bidang saya, misalnya sosialisasi, ada beberapa kegiatan sosialisasi saat ini belum kami bisa melaksanakan secara maksimal, tapi insya Allah nanti di 1 bulan terakhir kita akan gempur itu untuk kegiatan sosialisasi di semua kalangan. Itu aja, lebih kepada itu aja. Kalau untuk tahapan-tahapan lain, data pemilih, pencalonan, kemudian data pemilih, kemudian situng, sirekap, ini semuanya sedang kita persiapkan. Karena nanti pada mendekati hari kan semakin padat nih. Memang sekarang tuh Mbak tahapannya udah
berdempet-dempetan. Dan memang tahapan kita ini kan beririsan kemarin dengan pileg. Kemarin kita itu pileg itu pemilihan legislatif pilpres itu kita dapat PHPU di Mahkamah Konstitusi kan. Nah itu yang kita harus selesaikan itu, sementara tahapan pilgubnya juga harus berjalan juga. Nah ada 3 bulan atau 4 bulan yang seyogianya kami sudah berpikir untuk pilkada, kemudian untuk pemilihan gubernur kita masih pergunakan untuk pileg, sehingga kegiatan kita di sini ini lumayan padat lah. Oke. Tadi bicara tentang paslon kan, saat ini paslon semuanya berdasarkan dari partai politik ya, dia diusung oleh partai politik. Nah kemudian kalau kemarin sempat ada kemungkinan paslon untuk jalur independen. Nah itu apakah dananya akan dialokasikan ke mereka berdua atau bagaimana nih Bang? Nah jadi gini, dalam struktur penganggaran itu kita memang menganggarkan secara maksimal ya. Baik yang dari baik dari partai politik, kemudian maupun jalur perseorangan. Bahwa ada tahapan yang tidak kami jalankan, maka anggarannya tetap di posisi itu, nggak akan kita gunakan. Nanti kembali juga ke negara itu. Oke. Jadi semua anggaran tahapan yang tidak kita laksanakan itu nanti kembalinya ke negara juga. Karena itu sudah aturan mainnya di kita kan. Dan semua instansi lah saya rasa begitu ya kan, bahwa semua kegiatan yang tidak bisa direalisasikan itu anggarannya pasti kembali ke negara. Contoh tadi itu kita calon perseorangan kita nggak ada di gubernur ini kan, nggak ada calon perseorangan. Itu kan luar biasa juga anunya tuh, menyedot anggaran karena harus verifikasi administrasi, verifikasi faktual, perbaikan, segala macam. Itu yang jadi mau tidak mau ya Bang ya, jadi harus memang ada dana yang dikembalikan ke negara karena tidak adanya calon dari independen ini. Iya, pasti ada itu. Saya meyakini itu pasti, nggak mungkin habis gitu. Itu tadi ada contoh misalnya teman-teman para pendahulu kami di itu misalnya menslotkan 5 pasangan calon, ya kan? Karena berdasarkan jumlah kursi di DPR, ya kan? Ternyata calon kita cuma ada 2. Ya kan, otomatis kan 3 pasangan calon kan anggarannya nggak bisa terlaksanakan kan. Baik misalnya kemarin sudah dilakukan penyusunan 5 calon, otomatis alat peraga kampanye yang di awalnya itu dianggarkan 5 orang dipergunakan cuma 2 orang, berarti yang 3-nya itu bakal dikembalikan. Oke. Gitu dia. Jadi memang semuanya sesuai dengan pagunya yang pagunya. ada. Jadi tidak bisa kita slotkan, kita switch untuk anggaran itu, karena memang pertanggungjawabannya nanti ke masing-masing dari pagu. Bahwa teman-teman para pendahulu itu di periode sebelumnya, KPU periode sebelumnya sebelum kami itu kan sudah menyusun itu, saya yakin dia akan menyusun secara maksimal kan, bahwa semua tahapan dilaksanakan secara maksimal. Nggak ada tahapan yang terlewatkan ya, karena memang itu harus teranggarkan. Mekanisme penyusunan anggarannya memang begitu. Oke. Ya, sehingga kalau ada tahapan tidak dilaksanakan karena tidak adanya, misalnya tadi perseorangan itu tidak adanya calon, ya mohon maaf kita harus kembalikan itu uangnya. Nah saat ini dari divisinya Bang Koyim sendiri nih Bang, apa yang pengen dikejar secara ini kan, waktunya udah semakin mepet nih, sudah lewati 1 bulan kita masa kampanye, tinggal mau 1 bulan lagi. Saya nanti akan kalau di kami ini kan debat, kemudian nanti sosialisasi kepada masyarakat. Nah kami, rencana saya itu dalam bulan terakhir nanti akan mengejar untuk maksimalkan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Nanti kami akan menggandeng pemerhati pemilu, lembaga-lembaga lembaga swadaya masyarakat, kemudian organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, kemudian kampus-kampus, mungkin untuk melibatkan mereka untuk melakukan sosialisasi ini dalam pendidikan politik. Ya itu sih, lebih kepada kalau di kami sih bahwa sosialisasi ini akan kami laksanakan secara maksimal ya, bahwa kami juga ada tahapan lain yang sedang berjalan, itu juga akan menjadi tanggung jawab kami, dan kami juga berharapnya bahwa
tugas sosialisasi dan pendidikan politik ini bukan hanya menjadi tugasnya KPU saja. Itu yang perlu diketahui juga mungkin ya, bahwa di situ ada tugas pemerintah, tugas lembaga pemerhati pemilu, tugas media di situ, ya kan. Itulah nanti saya rasa sampai saat ini juga semuanya sudah berjalan di rule-nya masing-masing yang semaksimal mungkin. Ya, cuma memang apakah ini tersampaikan secara maksimal kepada halayak Ramai. Nah itu yang perlu kita kaji lagi kan, bahwa teman-teman apakah ketika ada berita apakah dibaca secara maksimal, info-info terkait dengan kepemiluan itu apakah tersampaikan kepada masyarakat. Ini ada prioritas nggak sih Bang, atau semuanya disamaratakan? Jadi misalnya prioritasnya ke pemilih muda misalnya. Enggak. Atau ke kita ada ini? Ada 11 segmen yang harus kami sentuh itu. Pemilih pemuda, pemilih pemula, kaum disabilitas, OKP, keagamaan, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau klasifikasinya itu, tapi nanti secara keseluruhan bahwa menyampaikan informasi pemilu ini adalah ke semuanya, kepada masyarakat Kalimantan Timur. Berarti semua elemen masyarakat harus tersentuh ya. Tersentuh. Jadi bagaimana caranya ini dari pihak KPU Kaltim memaksimalkan apa yang sudah menjadi tahapan-tahapan yang seharusnya memang dilewati. Iya, sampai saat ini sih kami memang sosialisasinya masih dalam bentuk tetap muka ya, pada misalnya sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pemilih pemula, kemudian melakukan talkshow diskusi-diskusi, kemudian ke depan juga kita juga mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang betulnya event gitu. Oke. Ada bocoran nggak Bang, eventnya semua seperti apa? Kemarin sih kami rancang itu bentuknya berbentuk lomba cerdas cermat, kemudian lomba Gapura Demokrasi, ini juga masih kami selalu persiapkan ini. Jadi masing-masing dengan waktu yang ada ini. Dengan waktu yang ada mencoba untuk menyerap semuanya ya. Menyerap semuanya, maka kami ini butuh bantuan masukan atau tambahan personal dan teman-teman pemerhati pemilu, lembaga-lembaga LSM itu untuk melakukan sosialisasi ini. Nanti kita akan kolaborasi pada mereka. Formulasinya sedang disusun, sedang difinalisasi oleh teman-teman. Oke, jadi ini panggilan buat semua LSM dan juga pemerhati pemilu ya. Jadi silakan kalau misalnya pengen mengundang dari teman-teman KPU Kaltim. Boleh, monggo. Kita mengiyakan ya, Bang ya, selama itu untuk sosialisasi dan juga kepentingan dari Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 ini. Oke, terima kasih Bang Goyim. Oke. Untuk waktunya. Next kita ngobrol lagi ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Pemilu 2024.